Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Abdul Majid. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang tumbuhan lumut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Bryophyta. Bryophyta berasal dari dua kata, yaitu bryo dan phyta. Bryo berarti lumut dan phyta berarti tumbuhan. Jadi Bryophyta dapat diartikan sebagai tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut merupakan definisi tumbuhan yang hidup di daratan, tidak berpembulu, umumnya berukuran kecil, dapat berukuran mikroskop atau tidak terlihat jika terhadap bentuk mikroskop dan berwarna hijau. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri Bryophyta. Ciri-ciri Bryophyta: lumut biasanya berukuran kecil, tingginya kurang dari 2 cm, meskipun ada juga yang tingginya mencapai setengah meter. Tumbuhan lumut tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sebenarnya. Sebagai pengganti akar, lumut memiliki rizoid. Ciri-ciri lumut: secara umum dapat berfotosintesis, merupakan tumbuhan yang tidak ekolotik dan multiseluler, tidak memiliki akar, batang, daun, dan sejati tulus. Struktur tubuhnya masih sederhana sehingga tidak memiliki berkas pembuluh angkut, yaitu elexmen dan flomen. Umumnya merupakan tumbuhan kecil, biasanya hanya berapa mili sampai berapa cm saja. Ukuran tinggi tubuhnya 20 cm. Alami penggiliran keturunan dari gametotif ke sporatif yang disebut megatesis. Reproduksi secara dalam kurung spora. Nah, yang berikutnya itu klasifikasi lumut. Tumbuhan lumut Bryophyta dibedakan dalam dua kelas dengan ciri-ciri yang jelas, yaitu Hypothecais, lumut hati, muscid, lumut daun, dan Atrochethorhynchus, lumut tanduk. Kelas muscin, lumut daun. Lumut daun dapat tumbuh di atas tanah, gundul di antara rumput-rumput, di atas batu, cadas, batang-batang, dan cabang-cabang pohon dan rawa-rawa pada lumut. Pada lumut ini, daun-daun tersusun spiral dengan batangnya berbaring, sehingga pada lumut daun sudah bisa dibedakan batang dan daunnya, tetapi memiliki akar berupa rizoid. Nah, di sini kita bisa lihat ciri-ciri lumut daun adalah sebagai berikut: memiliki struktur tubuh yang mirip batang, daun, dan akar rizoid, tapi tidak memiliki sel jaringan seperti pada tumbuhan tingkat tinggi. Spora terdiri dari dua lapis, yaitu endosporan dan ekspora. Kumpulan yang membentuk hamparan hijau yang luas dan memiliki sifat seperti karet busa, sehingga mampu menyerap dan menahan air. Mudah ditemukan permukaan tanah, batuan, kulit pohon, dan tembok. Gametofitnya terbagi menjadi dua tingkat, yaitu protonema bertalus berbentuk benang dan gametofora berupa tumbuhan lumut. Nah, lumut hati tumbuhnya terbagi menjadi dua lobus sehingga tampak seperti lobus pada hati. Lumut hati mencukupi sekitar 6.500 spesies. Bentuk gametofit pada lumut tersusun dari struktur yang membentuk hati pipi yang disebut dengan talus, yang tidak terdefinisasi menjadi akar, batang, dan daun. Dalam sporagium tumbuhan lumut hati terdapat elytra, sel yang berbentuk gelungan yang akan terlepas saat kapsul terbuka dan membentuk macerakan spora. Nah, di sini ciri-ciri lumut hati adalah sebagai berikut. Pertama, tumbuhan masih berupa talus dan mempunyai rizoid. Kedua, gametofit berbentuk atridium dan aconium yang berbentuk seperti payung, tidak memiliki jaringan meristematic sehingga sporotepsit terbebas, berkembang secara generatif dan zoogami dan secara vegetatif dengan fragmentasi tunas dan kecukupan eram game atau struktur seperti mycok dan permukaan gametofit. Lumut hati sering ditemui di tanah yang lembab seperti tumbuhan hijau tropis. Nah, yang berikutnya itu lumut tanduk.
disebut sebagai lumut tanduk karena morfologi sporogiumnya mirip seperti tanduk hewan. Contohnya adalah morfologi Barfahis. Ada dua tipe lumut hati, yang lumut hati bertulas Telonsel lewerotan dan lumut hati berdaun Laviata liworot. Lumut hati melekat pada substrat dengan rhizoid unseluler. Lumut tanduk ini berbentuk seperti tanduk sporofit. Lumut tanduk mempunyai kapsul mengajak seperti tanduk, masing-masing mempunyai kloroplas tunggal berukuran besar, lebih besar dari kebanyakan tumbuhan lumut. Contohnya Atrophaeus levis. Nah, di sini ciri-ciri lumut tanduk adalah: 1. Tumbuhan mirip lumut hati namun sporofitnya membentuk kapsul yang memanjang seperti tanduk. Geometofitnya berupa talus yang lebar dan tipis dengan tepi berlekuk. Ketiga, rhizoid berada pada bagian ventral. Keempat, berhabitat di daerah yang mempunyai kelembapan yang tinggi. Nah, itu tadi penjelasan yang telah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.